PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, ditemani sejumlah Ketua DPP PDIP lainnya, mulai dari Bambang Wuryanto, Said Abdullah, hingga Oli Donko Kambe. PDIP dengan demikian juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Jokowi korban intrik partai atau dalang di balik drama politik. Apakah Jokowi makin lemah setelah ditinggalkan partainya, dan akankah Jokowi bertahan tanpa partai? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky dari Direktur Pambong Institut. Kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Baik, Bung Rocky, terkait Jokowi yang menurut Anda bagaimana cara mempertahankan pengaruhnya tanpa basis partai politik formal? Dan apakah pemecatan Jokowi dari PDIP merupakan langkah politik yang biasa atau sekedar intrik politik? Baik, sebenarnya tentu kita mengapresiasi ya apa langkah PDIP memecat Jokowi. Tetapi menurut saya itu cukup terlambat karena kita tahu bahwa pemecatan itu lebih terkesan nuansa politisnya daripada penegakan aturan partai mereka. Kalau kita lihat dalam pilpres lalu nyatanya Jokowi membangkang dan tidak mau mendukung capres dari PDIP. Saya kira itu merupakan pelanggaran yang nampak perlawanan dan mengkhianati apa dukungan capres dari PDIP. Bahkan yang melawan untuk mendukung Prabowo Subianto yang jelas-jelas melawan capres dari PDIP, Ganjar Mahfud saat itu. Tentunya hal itu sudah cukup untuk memecatnya waktu itu. Sayangnya PDIP perlu waktu hampir 1 tahun untuk melakukan pemecatan itu, dan itu tentu banyak pertimbangan. Nah, Jokowi tentu dia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pengaruh politiknya, baik dia mengaruh orang-orangnya di berbagai level kekuasaan maupun di berbagai sektor kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif, bahkan ada yang di yudikatif. Nah, ini telah dipraktekkan dengan pendudukan anaknya eksekutif di posisi wakil presiden, kemudian mantunya di posisi kepala daerah, kemudian juga ada beberapa kroni-kroni dia didukung menjadi kepala daerah lain ataupun juga di sektor legislatif banyak yang dia dukung. Saya pikir itulah upaya yang dia bisa lakukan ketika dia tidak mengenai sepatu politik tertentu. Sehingga yang dilakukan adalah menggunakan pesan-pesan tertentu, termasuk jaringan yang dimiliki oleh keluarga maupun anak-anaknya maupun mantunya. Saya pikir itu. Baik, dan menurut Anda, Bung Rocky, apakah keberadaan Gibran sebagai wakil presiden dan Bobi sebagai gubernur terpilih membuktikan pengaruh Jokowi masih kuat, Bung? Kalau kita lihat memang posisi itu sangat strategis ya. Setidaknya masih ada jalur posisi di eksekutif dengan level yang sangat tinggi sebagai wakil pemimpin tertinggi di negeri ini, itu Wapres. Walaupun mungkin perannya mungkin tidak aman optimal, tetapi itu sudah cukup untuk menjaga kemudian merawat dan melindungi beberapa kepentingan politik Jokowi yang bisa digunakan. Saya malah berpikir bahwa posisi Gibran yang diposisikan sebagai wapres yang tidak nampak di publik perannya, yang tidak terlalu nampak, justru kemungkinan besar diperankan besar di belakang layar itu akan untuk menjaga dan melindungi ancaman-ancaman. Tapi itu justru yang kita khawatirkan perannya akan bergeser ke arah sana, yang itu justru merugikan rakyat.
membiayai, menggajinya, membelinya, dan seterusnya. Ini yang akan kita rasakan ke depan. Begitu, Bung. Baik Bung Rocky, dan menurut Anda apakah ada kekuatan-kekuatan besar dalam mempertahankan ataupun menjatuhkan pengaruh Jokowi ini, Bung? Oh ya, tentu, tentu, tentu. Ada lah kekuatan-kekuatan besar itu. Kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, apalagi dengan biaya politik yang begitu tinggi, itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh eh, kelompok-kelompok besar, baik kelompok politik, para politisi yang punya jabatan publik, kekuasaan, juga maupun para tukang yang membiayai sumber dana pesta demokrasi ataupun sponsor para calon, para politisi yang akan bertarung dalam pesta demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang begitu mahal, dua peran kelompok ini begitu penting, yaitu kelompok para politisi yang punya kekuasaan atau yang sedang memiliki jabatan, yang bisa membuat aturan kebijakan yang bisa menguntungkan mereka. Kedua adalah faktor pendanaan, yaitu para tukang. Makanya hampir semua pemilu dan sistem demokrasi itu pasti melibatkan para tukang. Karena proses pilkada yang begitu mahal, tidak mungkin seorang calon bisa membiayai sendiri. Bayangkan berapa triliun yang harus habis untuk biaya kampanye maupun merawat jaringan maupun mengoperasionalkan jaringan itu untuk kemenangan, termasuk biaya-biaya alat perangkat dan seterusnya, termasuk biaya-biaya partai membeli perahu kalau bahasa mereka itu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang calon karena pasti dia menggandeng tim, baik itu dari kalangan politisi yang punya kekuasaan atau kewenangan yang disebut oligarki politik, juga oligarki ekonomi, yaitu para tokoh yang punya modal untuk ikut membiayai demokrasi. Dua kelompok itu yang tentu sangat berperan. Apakah dia merasa dirugikan atau diuntungkan dengan posisi Jokowi yang sekarang tidak ada dalam pemerintahan. Bagi yang selama ini ada dalam pemerintahan dan proyek yang belum selesai, tentu dia ingin menjaga dan merawat pengaruh Jokowi agar tetap proyeknya bisa selesai dan dilanjutkan. Sementara bagi kelompok oligarki yang mungkin belum dapat proyek, tentu dia ingin pengaruh Jokowi itu justru segera berakhir sehingga mereka bisa mempunyai peluang dan kesempatan untuk bisa mendapatkan proyek-proyek baru, jalan proyek-proyek baru, dan juga mengembalikan biaya politik maupun biaya pesta demokrasi yang mereka keluarkan kemarin. Saya pikir di situ letak dua kelompok itu. Tinggal nanti pihak mana yang akan lebih dominan dan itu akan lebih banyak mengambil peran. Itu Bung Wadi. Baik, dan menurut Anda, Bung Rocky, apakah selama memimpin Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi hukum serta moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Bung? Oh jelas, sangat jelas sekali. Itu saya pikir masyarakat sangat tahu persis itu. Bahkan mungkin dipraktekkan secara terbuka, bahkan mungkin ada bahasa yang lebih bisa lagi dilakukan secara telanjang di depan publik. Yaitu misalnya memperpolitisasi hukum yang ada, misalnya dengan kemarin ketika anaknya terganjal batasan usia misalnya, maka produk hukumnya yang dirubah, aturannya itu yang dirubah. Bahkan menggunakan jalur hukum, terutama kita tahu masyarakat paham sampai melabeli FK sebagai mahkamah keluarga itu kan, saya pikir itu efek dari kemarahan rakyat yang sengaja mahkamah mulia, terhormat, jadi dia digunakan untuk memuluskan banyak kepentingan tertentu seseorang, yaitu anak yang ingin maju usianya terganjal dengan aturan, kemudian aturannya diubah sehingga dia bisa melenggang dan bahkan berhasil menjadi calon wakil presiden terdaftar, kemudian sampai sekarang berhasil menjadi wakil presiden. Saya kira itu nampak sekali dan tidak mengindahkan moral, etika apapun. Misalnya malu lah kalau misalnya ada perbuatannya mempermainkan hukum atau membawa penguatan hukum dan menggunakan fasilitas lembaga negara untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Mungkin mestinya malu, tapi dalam konteks
di kalangan masyarakat bagaimana seorang pemimpin yang mestinya dia memberikan panutan, memberikan contoh bagaimana merawat moral, posisikan hukum yang baik, menghormati manusia, kira tidak. Saya pikir ini sekaligus kita bisa melihat bahwa hukum hanya sekedar untuk menjaga kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, bahkan kepentingan kroni-kroninya. Kalau hukumnya ada, dia berbuat dan melaksanakan. Kalau hukumnya belum ada, dia buat aturan yang baru. Kalau hukumnya ada tapi bertentangan dengan keinginannya, dia ubah aturan. Ini saya pikir sudah praktek yang benar dilihat oleh publik, bahkan nampak secara terang-benderang, dan orang sampai macam-macam dengan istilah aneh-aneh. Ada mahkamah adik, ada mahkamah juga. Kita dengar di publik seperti itu. Tapi itu efek dari tulisan publik atau kecewaan publik terhadap bagaimana memperlakukan dua lembaga hukum yang terhormat menjadi digunakan untuk kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, dan kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan publik bagi masyarakat. Itu yang saya pikir sudah dipraktekkan dengan vulgar dan nampak. Begitu, Bu. Baik, dan menurut Anda, Bung Rocky, apakah ada strategi Jokowi selanjutnya untuk bertahan pasca presidensi akan berpengaruh pada stabilitas politik dan hukum Indonesia, Bung? Kalau saya melihat setidaknya ada 3 strategi yang akan mungkin dimainkan oleh Jokowi ketika sudah tidak menjadi presiden lagi. Yang pertama, setidaknya dia akan merapat kepada kelompok para oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Dia akan berusaha untuk merapat untuk menawarkan kemungkinan benefit politik yang bisa diraih dan keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan oleh mereka ketika mereka menerima Jokowi untuk bergabung dalam kelompok-kelompok mereka. Dan dengan begitu ketika bisa bergabung dengan kelompok oligarki itu, baik oligarki ekonomi maupun oligarki, maka pengaruh Jokowi masih terawat dan bisa menjaga pengaruhnya di depan publik karena berada di kelompok yang besar sehingga masih bisa mempengaruhi dan masih ada kewibawaan dan pengaruh. Yang kedua, strategi yang kedua adalah menjaga dan mengoptimalkan posisi anaknya, yaitu wapres jabatannya, dan juga mantunya sebagai kepala daerah. Lalu mendorong mereka berdua untuk terus memupuk dukungan politik dan memperbesar pengaruh politik sehingga berdampak pada pengaruh politik Jokowi. Tapi 2 orang ini bisa digunakan oleh Jokowi untuk tetap menjaga, memelihara pengaruh politik masih tetap ada dan mungkin bisa diperbesar dengan kewenangan dan posisi sebagai wapres dan kepala daerah. Saya pikir itu cukup baik. Belum lagi dia juga mendorong dan memainkan peran para kepala daerah yang kemarin dia dukung, mungkin punya hutang politik maupun hutang investasi ekonomi politik. Saya pikir itu akan juga dioptimalkan. Nah, yang ketiga, saya pikir dia merawat jaringan dan kroni-kroni yang loyal, mungkin masih ada di kalangan birokrat, di kalangan politisi, di kalangan oligarki ekonomi yang masih loyal ketika dia menjabat sebagai presiden tersebut karena mendapatkan benefit dan keuntungan tertentu, maka dia akan merawat jaringan itu. Itu yang kemudian strategi dia, dan terus dirawat bahkan diperkuat untuk mendukung pengaruh politik Jokowi itu tetap ada di tengah publik, bahkan mungkin bisa dioptimalkan untuk menjaga agar kalau orang ingin mengkriminalkan atau menuntut hukum atas kejahatan maupun korupsi maupun kasus-kasus lain yang dilakukan Jokowi selama memimpin, mungkin sudah bisa dicegah dari posisi pengaruh politik di tubuh pemerintahan. Pertama, posisi sebagai wapres maupun sebagai kepala daerah, yaitu anak pembantunya, plus para kroni-kroni yang dulu loyal padanya maupun para oligarki yang bisa bergabung dan mau merapat bertemu sama Jokowi untuk mengambil benefit ekonomi maupun benefit politik atas peristiwa-peristiwa politik dan peristiwa ekonomi yang terjadi. Saya pikir begitu, Bung. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini, dan mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.